Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak bersama saya Muhammad Faiz Romdoni. Hari ini kita akan belajar materi tentang ikhlas. Untuk kelanjutannya, simak terus video ini. Anak-anak, sebelum kita memasuki mata pelajaran akidah akhlak materi ikhlas, Bapak akan mengulas sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu materi tentang sifat-sifat Allah. Sebelum mempelajari materi ikhlas, kita sebelumnya sudah mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Dan dalam pembagian ini juga ada nama-namanya tersendiri yang telah kita pelajari yang lalu. Setelah kita mempelajari sifat-sifat Allah, sekarang kita mempelajari tentang ikhlas. Dalam pembelajaran kali ini kita nanti akan belajar tentang pengertian, dalil, dan pentingnya berbuat ikhlas. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita mengawali pelajaran pada pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah dan suratul Fatihah, agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini mendapatkan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Amin. Untuk selanjutnya ialah pengertian tentang ikhlas. Simak terus ya. Anak-anak, tahukah kalian apa itu ikhlas? Apa itu pengertian ikhlas? Mungkin salah satu dari kalian ada yang sudah tahu, tapi mungkin sebagian ada yang belum mengetahuinya atau lupa. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan pengertian tentang ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Jadi, yang dinamakan ikhlas ialah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dan hanya mengharapkan keridhoan dari Allah. Nah, dalam setiap ilmu pasti ada dasarnya. Nah, dalam materi ikhlas juga ada dasarnya. Berikut ini dasar-dasar dari perintah berbuat ikhlas. Anak-anak, dengarkan ya. Ini adalah dasar yang pertama dari Quran surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Itu merupakan dalil Al-Quran yang menerangkan tentang ikhlas. Setelah tadi kita mendengarkan dalil-dalil tentang ikhlas dari ayat-ayat Al-Quran, sekarang ini ada hadis tentang ikhlas yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likumri imma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niat, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkannya.
barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin dicapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, anak-anak, setelah kita tadi mendengarkan dalil-dalil tentang ikhlas, yang intinya itu seperti ini. Apapun yang kita perbuat, kita niatkan dengan ikhlas. Karena apa? Semua yang diniatkan dengan ikhlas mendapatkan ridho oleh Allah. Seperti tadi yang dijelaskan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, menjelaskan bahwasanya apa yang kita niatkan itulah yang akan kita dapat. Jadi dalam berniat kita harus ikhlas semata-mata mengharap ridho oleh Allah, agar apa yang kita dapatkan ialah mendapat ridho dari Allah. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tentang pengertian dan dalil-dalil tersebut, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pentingnya berbuat ikhlas. Selanjutnya tetap di sini ya. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian ikhlas, dalil-dalil tentang ikhlas. Nah, sekarang kita belajar tentang pentingnya sifat ikhlas. Yang ingin Bapak beritahukan kepada kalian ialah ikhlas itu merupakan akhlak yang agung, karena ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun perbuatan. Mengapa demikian? Betapa tidak, ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasannya di dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat umum diterima amalan tersebut. Jadi, kalau kita dalam berbuat, entah itu amalan hati, perbuatan yang berupa perkataan maupun perbuatan yang berupa pekerjaan atau apa, kalau kita niatkan dengan ikhlas, maka itu sudah termasuk kita mendapatkan ridho dari Allah. Karena seperti yang dijelaskan tadi, niat yang ikhlas ialah syarat umum untuk diterimanya sebuah amalan di sisi Allah. Demikian betapa niat yang ikhlas memegang peran penting dan utama dalam setiap amalan. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menjaga keikhlasan dalam berniat, sehingga kita termasuk mukhlisin atau orang-orang yang selalu ikhlas dalam berbuat. Bagaimana anak-anak? Setelah tadi kita mempelajari pengertian tentang ikhlas, dalil-dalil tentang ikhlas, dan pentingnya berbuat ikhlas. Apakah sampai sini sudah paham? Atau masih agak sedikit bingung? Kalau masih agak sedikit bingung, mungkin Bapak akan memberikan sebuah contoh orang yang berbuat ikhlas. Nanti ini ada sebuah video contoh orang yang berbuat ikhlas yang dijelaskan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Selengkapnya tonton terus ya. Contoh orang yang ikhlas dalam berbuat. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita saja, tapi agak vulgar, tapi ini agak mendekati ya. Orang yang ikhlas dalam berbuat itu, mohon maaf, barangkali agak mirip-mirip orang yang buang air besar. Ini saudara-saudara, kalau pagi buang air besar ikhlas enggak? Ikhlas kan? Apa pernah ditengok-tengok? Enggak pernah. Apa pernah berharap balik lagi? Juga enggak. Walaupun malam habis makan enak, makan sate, buahnya anggur, apel, besok pagi dibuang ikhlas. Enggak begitu jatuh terus ditengokin, jangan-jangan satenya ini. Enggak, sudah ikhlas, kurelakan di kau pergi. Begitu kira-kira contoh orang yang ikhlas dalam berbuat. Ini maaf ya, contohnya agak vulgar. Kalau sudah berbuat ya sudah diikhlaskan saja, dilepas. Karena ikhlas itu kan artinya selamat. Selamat dari noda, selamat dari kepentingan yang selain Allah. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham sampai sini setelah tadi melihat contoh yang Bapak berikan? Mungkin sebagian ada yang sudah paham dan sebagian lagi masih bingung. Tapi untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai sini saja ya. Karena kita tadi sudah belajar tentang pengertian, tentang dalil-dalil, dan tentang pentingnya berbuat ikhlas. Dan Bapak juga tadi sudah memperlihatkan video tentang contoh orang yang berbuat ikhlas. Mungkin sampai sini saja.
Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Namun sebelum kita berpisah, mari kita baca hamdalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini mendapatkan barokah manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir ada salah kata, Bapak mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.